Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Bulan Pelkes, program Naiko yang menjadi sukacita bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya Pendeta Martin Lewakabesi. Bersama-sama kita akan memahami kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9. Tapi sebelum itu mari kita satu hati kita berdoa. Kami bersyukur karena campur tangan dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh tetap ada dalam program Bulan Pelkes ini Tuhan. Kami akan memahami kebenaran firman Tuhan, buka hati dan terangi dengan kuasa Roh Kudus agar firman ini boleh sungguh-sungguh menjadi dasar hidup kami. Berfirmanlah karena kami siap disapa oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9. Saya baca bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema kita pada malam ini adalah, perikop malam ini adalah terus berbuat baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mungkin pernah mendengar nama Agus Bambang Priyanto. Ia terkenal bukan karena ia seorang artis. Ia terkenal juga bukan karena ia punya jabatan pangkat kedudukan yang tinggi. Ia hanya adalah seorang pegawai negeri biasa. Ia terkenal juga bukan karena ia punya harta benda yang luar biasa banyak. Tidak. Ia terkenal karena perbuatan baik yang dilakukan oleh Agus Bambang Priyanto. Perbuatan baik itu ia lakukan pada saat peristiwa bom Bali. Tanpa pamrih Agus melakukan perbuatan baik, memopong mereka yang terluka, mengangkut mereka yang tewas, mengatur lalu lintas, bahkan melakukan yang terbaik untuk baikan banyak orang. Untuk perbuatan baik itu Agus diundang ke Jepang untuk menerima hadiah yang luar biasa besar. Tapi Bapak Ibu tahu apa respon dari Agus Bambang Priyanto? Dia menolak itu semua. Dia menolak bukan karena dia sombong. Dia menolak bukan karena dia sudah punya harta yang berlebihan. Menurut Agus, perbuatan baik yang dilakukan adalah sesuatu yang wajar dilakukan. Dan Agus bilang, bukan hanya saya, tapi siapapun yang melihat kondisi demikian pada saat itu di Bali. Siapapun yang melihat kondisi orang-orang yang ada dalam pergumulan dan penderitaan yang luar biasa, maka pasti dia pun juga tergerak hati untuk melakukan pertolongan. Tentang uang, Bambang bilang tidak pantas ia menerima uang itu di atas penderitaan orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara, perbuatan baik dari Agus ini adalah sesuatu yang luar biasa dan harusnya menjadi contoh juga bagi kita sebagai orang Kristen. Dapat bayangkan kalau semua masyarakat yang ada di Indonesia, dapat bayangkan kalau semua orang Kristen hidup bermasyarakat sama seperti Agus.
yaitu setiap orang terdorong untuk terus-menerus berbuat baik, bukan saling menjatuhkan, bukan saling memanfaatkan. Hal demikian itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Paulus menasihati mereka agar mereka tidak jemu-jemu berbuat baik. Ayatnya yang ke-9. Tapi dia bilang perbuatan baik mereka itu karena mereka telah memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara, Paulus mau bilang bahwa perbuatan baik yang kita lakukan bagi orang lain itu bukan karena kita hebat sama seperti Agus. Tapi perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya itu karena Kristus sudah lebih dulu lakukan yang terbaik bagi kita. Jadi kalau kita menolong orang bukan karena kita hebat. Kita menolong dan membantu orang karena Kristus lebih dulu menolong dan membantu kita. Artinya perbuatan baik apapun yang kita lakukan bagi orang lain, ingatlah. Kristus sudah lebih dulu lakukan itu. Tentu melakukan perbuatan baik tidak harus peristiwa yang besar seperti dilakukan oleh Bambang Agus Prianto, tapi juga bisa dilakukan dengan hal-hal kecil sehari-hari. Kata kunci adalah kepekaan dan ketulusan untuk menolong sesama, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini. Sekarang ini banyak sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Dan sekarang ini saatnya. Maka orang Kristen harus berbuat baik. Mungkin bagi tetangga kita yang di sebelah. Mungkin bagi relasi kerja kita, teman kantor, atau siapapun juga. Kita diingatkan, semoga kita tidak membiarkan kesempatan berbuat baik berlalu begitu saja di tengah-tengah pergumulan dan kondisi COVID sekarang ini. Karena Allah sudah lebih dulu berbuat baik bagi saya dan Bapak Ibu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami belajar dari Agus Bambang Prianto, Tuhan. Dia melakukan kebaikan bukan karena ingin mendapat sesuatu. Dia melakukan, menolong, membantu orang lain, Tuhan, bukan karena supaya dia mendapat jasa. Agus melakukan itu dengan tulus. Agus melakukan itu dengan kepekaan. Ajarkan kami juga sebagai anak-anak-Mu dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan. Kami peka juga. Secara khusus dalam kegiatan bulan Pelkes, kami mau peka juga bagi kondisi-kondisi jemaat-jemaat yang ada di pos-pos Pelkes. Tapi kami juga mau peka terhadap kondisi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan dalam kondisi seberat apapun, kami akan menjadi berkat dan berarti bagi orang lain. Secara khusus Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kami berdoa bagi pos-pos pelayanan juga yang mengalami dampak yang ada, Tuhan. Berkati mereka agar mereka mampu melewatinya, Tuhan. Mereka percaya Tuhan tidak pernah membiarkan mereka di tempat-tempat yang terpencil. Allah hadir dan memberkati mereka. Karya dan kasih Tuhan tetap nyata. Berkati dan sertai kami semua, Bapa, supaya hidup dan kehidupan kami senantiasa ada dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB dalam rangka menanggulangi dampak dari COVID-19. Ternyata saudara-saudara, kita perlu memperhatikan pensiunan pendeta, para janda, dan duda dalam bentuk pemberian bantuan sembako. Karena itu kami memohonkan bantuan ibu bapak saudara-saudara sekalian untuk boleh berpartisipasi dalam program membantu pendeta emeritus janda atau duda. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara. GPIB bergerak,
Demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.